istiqomah. Sebagian ulama mengatakan kata Rasulullah, al-istiqomah min afil karomah. Siapa yang istiqomah, ya Allah berikan 1000 karomah atau lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah syaratnya ada 10 yang harus, yang wajib dijalankan. Kata Imam Abu Lais, beliau jadi seorang wali besar, ya beliau istiqomah sampai akhir hayat hidupnya. Jadi beliau syaratnya seorang istiqomah kepada Allah Ta'ala ada 10 yang wajib dijalani. Faridatun ala nafsi, yang wajib dipardukan, yang wajib dijalani pada dirinya sendiri. Yang pertama, al-awwalu hifdzul lisan. Al-awwalu hifdzul lisan, jaga mulut. Syarat mau istiqomah jaga mulut. Dari apa jaga mulut? Al-ghibati. Al-ghibati dari gibah. Jaga mulut dari gibah. Liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dun. La yaghtab ba'dukum ba'dun. Jangan pernah, kata Allah Ta'ala, la yaghtab ba'dukum ba'dun. Jangan pernah ngerasain, jangan pernah ngomongin orang. Jangan pernah namanya ngomongin yang pasti kejelekan. Ya kan? Yang namanya ngomongin pasti kejelekan. Ini syarat seorang istiqomah. Yang pertama nih sesuai, jadi beliau seorang waliullah Al-Imam Faqih Abul Lais, ya nggak sembarangan ngomong, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa ada ulama sekarang istiqomah? Ya, serem. Zaman sekarang serem. Zaman sekarang tengah hati-hati serem. Kayaknya ulama dahulu benar-benar jaga mulut. Benar-benar jaga mulut. Yang dibuat ya akwal, perbuatan. Ilmu paling bagus ilmu hal daripada akwal. Ilmu yang paling bagus ya ilmu perbuatan, bukan ucapan. Akhirnya sekarang orang-orang sekarang kebanyakan ucapan, kebanyakan mulut, ya. Akhirnya orang-orang sekarang gibah. Akhirnya yang nggak tahu nih, ya, yang kata inti para netizen, ikut-ikutan gibah, betul? Ikut-ikutan gibah, iya. Ya karena para ulama tadi digibah. Yang dibilang ulama, yang lain ulama, paham ya? Ulama, ini paham ulama. Jangan dibilang ulama, jangan dibilang kiai kalau dia gibah, paham inti? Jangan dibilang ulama, jangan dibilang kiai kalau dia gibah, paham? Iya gitu ya, paham ya? Bukan ulama. Ya, itu kardus yang ketiban air hujan, ya kan? Kardus ketiban air hujan nggak laku lagi, kang beling aja gambil, ya kan? Kang beling nggak rosokan gambil. Biar kata barat campur air, panas diambil, ya kan? Itu, jadi paham ya? Ulama yang nggak gibah namanya ulama. Ulama yang jalanin apa yang sesuai dengan firman Allah, itu namanya ulama. Ulama yang jalanin sabda daripada sabda Nabi Muhammad SAW, itu namanya ulama. Paham inti? Ya, ulama nggak jadi provokator, paham? Ulama bukan provokator, paham? Itu ya? Oh ya, kata Al-Imam Abu Lais, pertama orang istiqomah. Ya, paham istiqomah inti? Ya, benar-benar inti di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai inti pulang ke rahmatullah, sehingga akhir hidup orang tadi husnul khatimah. Ya. Dan beliau tadi itu hifdzul lisan dan al-ghibah liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqtab ba'dukum ba'dan. Ya, jangan pernah ngomongin di antara kalian semua dan sebagian, jangan pernah ngomongin. Ulama. Dibilang kiai. Ya, belajar dari mana? Ingat, ya, Islam, agama apapun selain Islam, itu mau agama Kristen, itu mau agama Konghucu, itu mau agama Buddha, semuanya segala semua agama ngajarin kebaikan. Nggak boleh saling caci memaki, nggak boleh. Itu ngajarin semua. Itu agama. Paham? Kalau ada orang beragama yang dia mengaku Islam, apalagi ya dia caci maki, ya dia gibah, berarti orang tadi merusak agama. Biar paham ini, berarti orang tadi merusak agama.
Kan yang kasihan netizen, lu berbuat, lu kalau musuh, lu nggak demen sama orang, datengin ke rumahnya. Jangan keluar-keluar di medsos. Lu nggak demen dengan seorang, datengin. Gitu. Kenapa? Lu bawa alma mater besar yang lu bawa. Apa alma mater besar? Agama Islam. Itu alma mater. Yang jelek bukan lu nya, Islam yang jelek, agama yang jelek. Mikirlah berkali-kali. Dikala gibah, mikir berkali-kali. Yang jelek bukan gua aja, agamanya yang jelek. Gitu ya? Itu. Makanya, pahamin. Ulama, dia nggak gibah. Ya, ulama kayak gibah. Makanya yang takut dengan Allah Ta'ala, hanya ulama. Kalau dia berani sama Allah Ta'ala, dia bukan ulama. Ini perintah Allah ini. Gitu? Perintah Allah yang dibilang, yang disampaikan oleh wali besar pada masanya, Al-Imam Fakih Abul Les. Ya, nih wali besar. Jadi siapapun yang dicaci maki, dia itu bukan ulama. Dia nggak suka sama orang, lu paranin rumahnya, jangan keluar-keluar medsos, bego. Ya, jangan. Kasihan netizen, kasihan orang nggak tahu jadi ikut lu. Itu yang pertama. Ya, yang pertama kalau mau istiqomah, harus dia ya jaga lisan daripada gibah. Wasani yang kedua. Nah, yang kedua nih. Istinabu anis su'jon. Jauhin daripada prasangka jelek. Jauhin dari prasangka jelek. Liqauli ta'ala, enggak sembarang ngomong Imam Bules, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, liqauli ta'ala istanibu katsiran minaz-zon ba'dizon ismun. Kata Allah Ta'ala, jauhkanlah, jauhin. Ya, prasangka jelek dari sebagian kamu, sebagian lain, karena itu dosa yang sangat besar. Prasangka jelek. Ulama prasangka jelek. Subhanallahu akbar. Yang kita bingung ulama nih, dengan ngaku ulama, dia ngaku kiai, dia pakai imamah, dia sholat tiap hari, dia baca nama Nabi Muhammad, ya kan? Dia baca Quran segalanya. Kok nggak ada sifat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak pernah suujon. Nabi Muhammad nggak pernah buruk sangka. Paham? Ini syarat istiqomah nih kata Imam Bules, itu yang kedua. Ya, syarat istiqomah yang kedua. Nggak boleh suujon. Ya, nggak boleh caci maki ras. Ras ini nggak boleh, usir semua, nggak boleh. Kalau ada ras yang baik, ini gini aja nih, di Menteng Dalam. Di Menteng Dalam kedatangan ras baik nih. Yang tadi misalnya Menteng Dalam nih, ya kan? Negeri yang sangat ini, waduh, negeri yang carut-marut. Wah, carut-marut pokoknya. Carut-marut kan kebanyakan kelamaan miskin, ya kan? Carut-marut. Datang ras, datang golongan yang membenahi hidup semua dengan dia dididik, dituntun dengan pandangan agama, disupport, dikenalkan sang pencipta, bahwasanya sang pencipta, sang maha kuasa, sang maha kaya. Dididik akhlaknya yang baik. Paham? Nggak lama datang orang nih di luar Menteng Dalam. Paham ini? Nggak lama datang orang di luar Menteng Dalam, truk masuk. Nah, dilihat. Paham ini? Dia tadi di Menteng Dalam di kontrak. Kontrak. Ya, terus dilihat perbuatan orang tadi yang membentuk orang tadi baik. Nah, dia nggak suka. Paham ini? Dia nggak suka orang tadi. Dibuatlah kebencian, dibuatlah gibah, sehingga orang yang tadi berbuat baik diusir. Inti ya enggak orang yang berbuat baik tadi diusir. Orang yang membuat tadi yang mendudukan, ngajarin kita ngaji, ngajarin kita sholat, ngajarin kita baik segalanya. Gara-gara satu tadi nih, tidak diusir. Inti ya enggak orang tadi diusir. Gitu kan? Ini kencang menjawabnya. Inti ya enggak tadi orang tadi diusir. Begitu, paham? Ngusir. Kalau mau pengen ngusir orang yang buat kebaikan di Indonesia, sehingga Indonesia tadi aduh nggak ada agama segalanya, nggak ada agama Indonesia, balikin tuh agama, ya paham? Jadi kan Indonesia carut marut, paham ini? Datang Wali Songo, dari mana Wali Songo? Jazirah Mekah, Arab segalanya aman. Jangan orangnya doang, semua agamanya ambil. Nggak meledak inti, jadi paham nggak inti?
tanpa disadari sama dia pada negara Indonesia pengen dijadikan negara Israel, Yahudi segalanya. Perang di antara sesama. Paham? Tuh, ikut dan netizen. Dia ikut-ikutan doang. Pahamin sih. Dia nggak tahu apa-apa. Nggak boleh begitu. Ini larangan dalam agama. Larangan semua agama. Nggak boleh mencaci ras. Nggak boleh. Ras apapun nggak boleh caci maki. Inilah agama. Makanya agama dikatakan agama Islam dengan Islam. Ya, Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian. Kesejukan, ketenangan. Nggak boleh suudzon, nggak boleh buruk sangka. Ini bingung. Ulama dibilang kiai kok dia suudzon, bukan suudzon lagi gibah. Bukan suudzon lagi gibah. Kita nih dijelaskan dari Imam Ghazali. Kita tahu tuh. Kita tuh rampok. Orang rampok. Kita udah suudzon jelek. Padahal yang rampok tetap kita dapat jelekan. Terus yang kedua kita tahu tuh orang rampok, kita suudzon baik. Paling dia mau ngopi doang situ. Mau main dan pulang lagi. Walaupun pandangan suudzon kita salah, tetap kita dapat pahala. Begitu suudzon. Husnudzon. Bagaimanapun husnudzon kita itu salah, tetap ada pahala. Tapi kalau suudzon tetap dosa terus. Buruk itu husnudzon tadi orang tadi. Ini main bolak-balik naik kampung. Paling dia mau ke rumah boki ini kali. Kita husnudzon, tuh jadi maling. Paham? Husnudzon kita tadi, kita udah dapat pahala. Paham sih? Tuh, makanya orang yang dia itu berzina, saksinya pun harus 4. Nggak bisa lewat kaca, nggak bisa lewat AP, harus 4 saksinya. Harus 4. Biar tadi tuh orang tadi nggak gibah. Biar tadi orang tuh nggak suudzon. Zina nggak boleh dia terang-terangin. Woi, orang ini berzina, nggak boleh. Orang ini berzina nggak boleh ditutupin aibnya. Siapa orang yang nutupin aib manusia di dunia, nanti ketika yaumul mahsyar, nanti ketika yaumul hisab, nanti ketika yaumul mizan, Allah tutupin tuh aibnya dia. Sehingga dia tidak punya dosa sama sekali. Yang buka tuh aibnya kiai lagi. Dipanggil kiai. Bego, yang begitu panggil jangan panggil kiai, panggil kecoa. Yang begitu panggil kiai, panggil kecoa. Ya kan panggil kecoa, panggil kecoa. Serba hitam. Ya kan? Panggil kiai. Walaupun ada yang namanya 4 saksi, yang saksi ini mesti saksi yang adil, nggak boleh disebar-sebarin orang gina, nggak boleh. Apalagi sampai diarak. Ini haram yang arak nih. Siapa yang ngarak tuh? Bukan ajaran agama tuh, ajaran iblis. Nggak boleh dia panggilnya, nggak boleh. Harus kita tutupin aibnya dia. Harus kita tutupin aibnya dia. Kita diajarin lagi. Kalau perlu kita nggak boleh tahu urusan siapapun. Apa yang kata Allah Ta'ala? Anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai sentuh api nerakanya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tersentuh diri kita, keluarga kita. Ente ngapain sih mikirin orang? Ente sih ngapain ngatin orang? Ente aja susah, ente aja goblok, ente aja tolol, ente miskin segalanya. Ngapain ngatin orang? Paham? Kita pikirin diri kita aja. Bagaimana kita kaya, kita sukses segalanya. Tuh. Gampang, kita bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, habis itu kita nyolong. Orang pada nggak bangun, pada tidur. Begitu aja. Jangan lu kita repot sama orang lah. Orang lain ngapain repot sama orang lain? Santai aja. Orang lain nggak repot sama kita jangan repot sama orang lah. Jangan repot sama orang lain. Gitu ya. Tuh, jangan sampai suudzon. Jangan sampai husnudzon, jangan sampai gibah. Apa kata beliau Imam Habibul Haddad? Kata beliau, wa ammal qalbu in talipat faqad talipat akhirat. Fa'innahu la yanju min sakhatillah wa yafuju bi ridwanihi wa sawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Kata beliau Al-Imam Habibul Haddad, kata beliau, ketika hati itu talipat, hati rusak, hatinya hancur seorang, faqad talipat akhirat, maka akhiratnya pun hancur.
Dari mana itu hati hancur? Gibah ame sujon. Gibah ame sujon, hati hancur. Ini kata beliau nih. Gibah ame sujon, gara-gara dia gibah, gara-gara dia sujon, padahal dia sholat. Jangan bingung, ini orang masih manggil dia ceramah. Astagfirullahaladzim. Manggil masih dia ceramah, dipanggil kiai. Gitu kan? Ingat, yang namanya kiai, yang namanya ulama, ingat, siapapun dia yang dipanggil ulama, dia tidak mencaci maki ya, dia tidak gibah, dia tidak sujon. Gibah ajaran siapa ya? Sujon ajaran siapa? Ajaran iblis laknatullah alaih. Gibah ajaran iblis, berarti dia ya gurunya guru iblis. Ya, gurunya guru iblis. Temannya teman iblis. Jangan. Kalau ente nggak suka, ente datangin ke rumahnya. Ente jangan keluar-keluar di medsos, nanggung. Ente jagoan medsos, bego. Jangan keluar-keluar di medsos. Ente paranin. Ente nggak suka sama Habib Lutfi, ente paranin ke rumahnya. Ente paranin ke rumahnya. Nah, baru dia Habib Lutfi, baru Habib Lutfi, Nabi Muhammad SAW. Pamannya sendiri yang nggak suka. Pamannya sendiri yang nggak suka. Siapa yang paman? Abu Lahab. Dan banyak abu-abu yang lain yang nggak suka dengan Nabi Muhammad. Akhirnya hancur. Paham? Tuh, mungkin dia gennya keturunan gen Abu Lahab. Mungkin yang suka gibah para ulama gennya Abu Lahab. Kan lu contoh. Rasulullah Allah, Rasul pamannya sendiri. Yang benci orang Islam sendiri. Yang dia pengen viral. Dia pengen viral. Ngapain pengen viral? Viral di langit. Viral di langit. Jangan viral di dunia, viral di langit. Terkenallah di langit, jangan terkenal di dunia. Ya, itu kan yang saya ngulangin daripada makalah. Ya, Al Habib Hasan Asy'ari. Ya, kam min rajulin masrurun indan nas laqimatan indallah. Banyak seorang laki-laki terkenal di dunia tapi tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu. Tuh, makanya viral di langit. Jangan viral di dunia. Itu viral di langit bakal selamat. Itu apa tadi? Mau viral di langit? Gampang caranya. Pakai ucapan daripada Al-Imam Al-Faqih Abu Lais. Apa kata Imam Al-Ghazali yang pertama? Syarat istiqomah yang pertama 10. Yang pertama, hifdzul lisan, jaga lisan, anil ghibah. Yang kedua, wasani la istinabu anis su'jon, jauhkan daripada buruk sangka. Terus tadi hati, ketika hati udah rusak, hati orang udah rusak, udah hancur. Tadi itu gara-gara ghibah, sama su'jon hancur hati dia. Fa innahu la yanju minas sakhatillah. Orang yang hatinya rusak, ya, orang yang suka ghibah, suka su'ujon, fa innahu la yanju min sakhatillah. Dia tidak akan selamat daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi enggak bakal selamat daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Lu pakai imamah. Pakai imamah ghibah bego. Pakai sifat, inti pakai sifat ghibah. Inti bukan Nabi Muhammad, tapi inti mata iblis. Mulut inti bukan mulut Nabi Muhammad, tapi mulut inti mulut iblis. Paham? Siapapun, nggak pandang ras, siapapun nggak boleh kita caci maki siapapun dia, siapapun dia manusia, nggak boleh kita caci maki. Makanya pahamin takwa. Takwa itu bukan takwa dengan Allah aja. Ittaqullah, ittaqun nas kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya khotib Jumat. Ya, kalau bego jangan jadi khotib. Oh bego jangan khotib. Jangan bisa yang pinter, yang alim jadi khotib biar manfaat umat. Ya, bukan mimbar masjid, bukan main gagah-gagahan ya, bukan. Itu khusus buat orang-orang alim. Yang spesial, yang khusus. Ya, bukan ustaz tertanggung. Ya, nggak pernah capek menuntut ilmu panggil ustaz. Kalau gibah di atas, nggak dikasih duit, kalau ya lu jelek-jelekin di masjid, ya lu jelek-jelekin marbot, itu pasti terjadi begitu. Itu, ya karena nggak pernah terdidik, jadi pemimpin, jadi khotib segalanya, jadi imam segalanya, begitu jadinya. Itulah akhir zaman. Orang-orang bodoh, ajuhala, ya timbul orang-orang bodoh, ya ingin naik mimbar. Itulah
akhir zaman. Itu. Tuh kata Imam Haddad tuh tadi tuh, seorang yang dia tadi gibah, seorang yang dia tadi sujon, inna la yanju min sawatillah, dia tidak akan selamat daripada kebencian Allah Subhanahu wa yaquju biridwani, dan yaquju biridwani, seorang yang hatinya cakep, dia bisa jauh itu bismillahirrahmanirrahim, dia bisa tuh ya jaga mulutnya, dia bisa jaga mulutnya tuh ya dari ngomongin orang. Dia selalu sangka baik sama siapapun, walaupun dia maling. Dia tahu inti mau maling ngambil motor inti mau ngambil motor aneh. Tuh. Ya, jangan yang ini, ntar dia beliin dah. Tuh. Ah, bohong. Ntar dia beliin, kirimin, dia paketin ke rumah. Tuh, kita beliin, paketin ke rumah. Motor-motor yang 2000. Sialan lu. Kan yang penting motor, ya kan? Yang penting motor, ya kan? Gitu. Baik-baik aja, siapapun baik-baik aja. Dia lihat orang minum, dia tahu dia minum kota, dia tahu. Tuh, kita lagi minum kopi. Tuh, lagi minum apaan? Minuman sirup marjan. Tuh. Enggak bang, aneh. Oh iya bang, minum marjan. Padahal diminum gituan. Kata yang minum tadi, untung aja dia nggak tahu. Padahal orang yang tadi tahu. Dia nggak mau nyinggung orang yang tadi, walaupun orang tadi buat jelek, dia nggak mau nyinggung. Tuh, nanti tahu orang lagi nyuntik. Nanti tahu dia. Tuh, ya, nanti lagi ngapain sakit? Nanti beli suntikan agar-agar ya. Dia nggak tahu ternyata ya. Tuh, dia pikir dia tahu kan. Ya, padahal kita tahu. Kita pulang kita doain ya Allah. Yang berdoa depan dia, kita pulang kita doain ya Allah. Ya, berikan dia petunjuk ya Allah. Fa innahu la ya'lamu kayak Rasulullah gitu. Ya Allah, berikan dia petunjuk bahwa saya nggak tahu. Ya Rasulullah yang gigi hampir pecah pada jatuh, Rasulullah jatuh berdarah, malaikat buat balikin jabakan untuk matiin orang kafir Quraisy. Apa yang Rasul minta sama Allah? Allah menghadi bil kaum, fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, beri petunjuk dia bahwasannya dia nggak tahu. Orang kita. Saya kutuk dengan Israel yang sudah bantai Palestina. Jangan begitu, berikan petunjuk dia. Ya Allah, berikan petunjuk dia bahwasanya dia nggak tahu. Jangan main kutuk-kutuk aja. Nabi nggak pernah kutuk. Nabi Muhammad sampai mulut beliau pulang ke rahmatullah tidak pernah mengutuk manusia. Biar paham ini. Nabi Muhammad sampai pulang ke rahmatullah nggak pernah mengutuk manusia, walaupun manusia tadi menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana agama inti? Inti ngaji sama siapa? Inti ngaji sama siapa inti? Gimana agama kita? Dimana yang selalu sakit hati? Ya, bukan Islam itu Islam baperan. Ya, gampang sakit hati, jangan. Nabi Muhammad sampai pulang ke rahmatullah nggak pernah mengutuk siapapun, nggak mengutuk. Sampai ada yang mau balas Nabi Muhammad, dibuka bajunya bunuh. Dibuka Nabi Muhammad bajunya buang, dia peluk Nabi Muhammad. Sedikit pun Nabi Muhammad sampai beliau pulang ke rahmatullah benar-benar jadi suri teladan. Mengenai ngarepin tiap ane tidur, tiap ada asrokon, datang Nabi Muhammad pengen cium tangannya Nabi Muhammad. Tapi apa yang mungkin? Hanya berharap doang, berharap. Nanti jangan tuh harapan tinggi-tinggi dah. Nanti tuh minta doa tinggi-tinggi dah. Nanti jangan minta doa kaya dah, dosa. Itu mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku mau pengen aneh dengan Nabi Muhammad. Ada yang pengen cium tangan Nabi Muhammad. Pengen cium badan Nabi Muhammad, pengen peluk badan Nabi Muhammad. Anda nggak mampu melihat wajahnya. Ya, kalau wajah Anda nggak pernah pantas dipandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari waktu ke waktu banyak waktu Anda Islam. Yang Anda nggak pernah bawa manfaat tuh waktu. Anda malu. Ketika disebut Nabi Muhammad, Anda malu sebenarnya Allah Taala nggak ada sedikit pun akhlak Nabi Muhammad pada diri Anda. Jadi malu ya Allah. Bagaimana disebut Nabi Muhammad, kita malu, nggak ada akhlak yang baik, suka gibah, suka suudzon. Gitu ya, inilah ajaran agama. Itu yang kedua itu. Terus kata beliau Al-Imam Habibullah Haddad, ketika seorang yang tadi mendapat dia hatinya baik segalanya, wa yafuju biridwanihi wa sawabihi. Seorang yang tadi di hatinya yang baik, dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan mendapat ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Ta'ala? Illa man atallaha biqalbin salim. Seorang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Siapapun datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Sayang banget Imam Abu Les kepada kita. Sayang banget Allah Ta'ala kepada kita. Sayang banget Nabi Muhammad datang kepada kita, kepada umatnya diajarin. Jangan sampai kibah, jangan sampai sujud, jangan lu musuhan teman bersama manusia, jangan. Kenapa begitu ajab Allah Ta'ala luar biasa. Ya, nggak ada yang mampu melawan ajabnya Allah Ta'ala luar biasa. Itu nggak ada yang mampu. Yang bisa menyelamatkan daripada ajabnya Allah Ta'ala itu jauhin gibah, jauhin sujud. Yang baru kedua nih, ya hati-hati para netizen segalanya, jangan suka ikut-ikutin yang dibilang ulama caci maki. Siapapun yang caci maki, siapapun yang caci maki, nakira siapapun dia, itu bukan ulama, itu bukan kiai. Ya, itu apa namanya? Tikus-tikus got yang mau bangke. Mana bu bangke? Mulutnya tidak sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Itu. Oh, yang kedua. Yang ketiga kata Imam Abu Lais, kalau kita mempunyai sifat yang istiqamah, wasalisu istinabu anisahiriyati liqauli Nabi liqauli ta'ala la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Oh, subhanallah. Ini yang ketiga. Kata Imam Abu Lais, kalau kita mempunyai sifat yang istiqamah, kata Imam Abu Lais, ya, kalau kita mempunyai sifat istiqamah, jauhkan diri kita daripada menghina orang lain. Jauhkan diri kita daripada menghina orang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskharuna qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Kata Allah Ta'ala, ente jangan suka menghina kaum, ente jangan suka menghina ras, ente jangan suka menghina manusia. Nih kata Allah, asa ayyakuna khairan lahum. Ente nggak tahu, ente yang caci, ente yang hina itu lebih baik daripada dia. Ente lebih baik daripada ente, dia lebih baik daripada ente. Ini Allah Ta'ala yang ngajarin. Paham ente? Ya. Berarti yang suka caci maki orang nggak baik. Orang yang dihina, yang dicaci berarti dia orang baik. Orang baik itu pasti dicaci, dimaki. Orang baik. Apalagi sang pengajar, apalagi sang dai, caci dimaki. Dai terdidik ya, pengajar terdidik. Pengajar nggak terdidik, nggak caci maki. Nggak terdidik, tidak takut, ya kan? Ya mau ngomong nih kasih duit, ya kan? Kasih duit deh. Ya nggak ngomong, ya kan? Sakit gigi pulang, ya kan? Nggak usah ngomong, ya kan? Kasih duit harum dikasih, mau aja, ya kan? Tuh, ini kata beliau nih, gitu, nggak boleh gitu, ini orang lain. Orang miskin, nggak boleh, nggak tahu, ya, ini orang miskin, kita kaya, kita orang miskin, nggak tahu setahun kemudian dia yang kaya, yang ngomong miskin, ya dia jadi miskin. Ahli neraka, nggak boleh. Ini nggak boleh ngina orang lain ini, nggak boleh. Ahli neraka, nggak boleh. Perek, nggak boleh. Rampok, nggak boleh. Anak setan, nggak boleh. Itu kan, anak monyet, nggak boleh. Orang monyet kan kayak mahal sekarang. Harganya 3 juta monyet. Subhanallah, mahal. Harganya mahal, nggak boleh caci maki. Kan begitu. Ini bukan Imam Abu Lais yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaskhuruna qaumin asa an yakunu khairan minhum. Allah Ta'ala, ente kata Allah Ta'ala, jangan suka ngina kaum. Orang susah, orang goblok, orang tolong, nggak boleh. Kata Allah Ta'ala, asa yakuna khairan minhum. Kita nggak tahu, ente nggak tahu dia lebih baik daripada ente. Dia tuh lebih baik daripada ente. Gitu kan? Tuh tadi itu. Ini hati-hati. Siapapun ulama, paham sekali lagi. Ulama yang caci maki itu bukan ulama. Bukan ulama. Pasti dia, ya kan? Ya, kehidupannya dijamin. Itu pasti hidupannya dijamin. Hidupnya dijamin. Lo jamin hidup lo. Buat Indonesia seperti Israel. Ya kan? Pasti nggak ada ulama dibuat ke Israel. Orang dulu, paham ya orang dulu. Orang dulu jalan kaki ngaji jalan kaki. Bukan ke Bala Batu, bukan ke Menteng Dalam, bukan kelurahan, tapi ke Kuitang.
Masjid Taklim yang pertama di Kuitang, jalan kaki, berbondong-bondong jalan kaki, ya kan? Kalau nggak ada Masjid Taklim, kalau nggak ada ulama-ulama kepada habaib segalanya, ya kan? Mau dijadiin Israel, paham? Nggak lama Indonesia carut marut. Dia tahu gampang hancurin Indonesia. Kan orang-orang orientalis kan tahu bagaimana menghancurkan Indonesia. Gampang, kecil. Losir para ulama. Selesai, hancur. Udah hancur, nggak ada ulama. Itu cara dia itu. Ini tadi orang yang ngebosin nih, ya hidupannya dijamin. Paham? Ini kan nggak sesuai, omongan dia semua nggak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sesuai. Kata Imam Abu Bules yang pertama, kalau ada orang istiqomah yang pertama, apa kata Imam Abu Bules? Hifdzul lisan anil ghibah, jaga lisan daripada ghibah. Yang kedua apa? Hifdzul istinabu anis su'udzon, jauhin daripada buruk sang. Yang ketiga, tuh istinabu anis syahirati, ya nggak boleh kita jelek-jelekin orang. Wah, ngomongnya di panggung ngomongin. Lu jangan cium tangan dia, dan peluk dia. Lu nggak ada yang ciumnya. Paham lu? Dia kejangka, dia pengen dicium perempuan. Nggak taunya dia. Ente periksa dah. Orang-orang yang suka caci maki ulama, ente liatin dah. Ya, pasti ada kejelekan. Ya, yang Allah yang sangat luar biasa. Oh, nggak taunya. Wow. Ya kan, perbuatan itu Allah luar biasa. Oh Allah, ya, ini apa namanya? Ya, playnya gelanakan. Playnya gelanakan. Masya Allah, playnya mentang-mentang. Ayolah, dia kok astagfirullahaladzim. Itu keren tuh, deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bukan ulama ya. Nanti paham enggak? Itu bukan ulama. Siapapun yang mencaci, siapapun yang memaki, dia bukan ulama. Lu kalau berani, lu paranin ke rumahnya bego. Lu paranin. Ya, lu jangan di atas mimbar. Lu paranin. Kan Allah Ta'ala bilang, emang lu gak ngerti agama? Tabayun, datengin ke rumahnya. Tuh, Bib, maaf nih Bib. Tuh, ada Bib? Gak Bib. Tuh, Abi punya kalamur gak? Ah, PA lu. Kalamur gak punya. Emang kenapa? Ini kenapa? Ini cuma apa caci maki? Ya kan? Tuh, dia nggak paham. Dulu, tahu Ki Hasyim Asy'ari? Kerja ame Belanda. Bukan sekedar kerja, tapi politik. Bagaimana menghancurkan Belanda? Al Habib Utsman bin Yahya kerja juga Belanda. Tapi bagaimana menghancurkan Belanda? Lo orang sekarang nggak tahu apa-apa. Lo zaman itu belum lahir, bego. Coba lo lahir zaman itu, baru lo paham. Lo nggak pernah paham kan? Ya kan? Dibilang Habib Yahya antek Belanda. Wah, Habib Yahya antek Belanda. Lo antek iblis. Lo antek iblis. Al-Fatihah.